Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Video ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait tentang sejarah perumusan Pancasila. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Maka pada bahasan ini kita akan diantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk kita ketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Dalam bahasan ini, kita semua akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini penting agar kita dapat mengetahui, memahami terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Setelah kita mempelajari bahasan pada materi kali ini, maka diharapkan kita semua dapat menguasai kompetensi yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam. Serta yang ketiga, memahami, menganalisis, dan mempresentasikan dinamika Pancasila secara histori dan merefleksikan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. Baik, kita akan uraikan sejarah perumusan Pancasila. Ulasan yang pertama kita mulai dari periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip dalam Muhtar Fabot Tinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya,
merupakan momentum perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maida tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Kalau kita masih ingat di dalam pelajaran sejarah waktu kita sekolah di bangku sekolah SMA, siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut termasuk kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno disebut nama Pancasila. Selanjutnya Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas yang pertama sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi atas gotong royong. Nah, bahasan ini sebenarnya yang akhir-akhir ini sering diperdebatkan di dalam televisi, media sosial, dan lain sebagainya mengenai Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Itu hanyalah sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Soekarno. Namun akhirnya sekarang menjadi Pancasila yang sudah disepakati bersama, dan itu sudah sama-sama kita nikmati menjadi sebuah falsafah bangsa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila tahun 1947. Nah, sampai saat ini sering kita peringati pada 1 Juni, setiap 1 Juni itu menjadi hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945
adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini tentunya. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebabnya terjadi perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Seperti yang saya pernah jelaskan pada video sebelumnya. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau yang kita kenal dengan PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Ini rencana awal dari pemerintah pendudukan Jepang. Esok paginya 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang. Setelah Jepang dibom atom oleh tentara sekutu, konsekuensinya dari itu Jepang menyerah atas sekutu, yang menjadikan daerah bekas penjajahan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan itu tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semulanya dibentuk Jepang, karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata
pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Karena apa? Karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda waktu itu mengamankan, bukan penculikan tapi mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Ini dikutip dari bukunya Kartodirjo dan kawan-kawan tahun 1975 halaman 26. Melalui jalan yang sangat panjang dan berliku, akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan ini dibacakan. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan undang-undang dasar negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP, yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI. Nah, rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah perumusan Pancasila yang menjadi dasar negara ataupun falsafah bangsa Indonesia. Lalu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu ada 5. Kita kupas satu persatu alasannya. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Berikutnya, kita harus menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan dan keanekaragaman. Tetapi, pengakuan tentang adanya Tuhan itu sudah ada dan diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, baik itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa,
Nah, kegiatan gotong royong itu telah dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan Indonesia. Kita secara gotong royong membayar pajak kepada negara dengan aturan-aturan tertentu untuk apa? Membiayai negara agar dapat membangun infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana pelayanan lainnya. Termasuk ketika kita berbicara kesehatan, ada program BPJS. Kita membayar premi BPJS untuk pribadi masing-masing. Namun, esensinya adalah kita membayar premi tersebut adalah untuk gotong royong, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah tentunya. Nah, kesimpulan dari pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kita akan uraikan sebagai berikut. Nah, pengertian Pancasila dalam sejarah Indonesia menunjukkan hal-hal. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat bernegara. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan tugas Anda. Itu saja materi pada hari ini, dan kita sambung dengan materi-materi berikutnya. Jangan lupa Anda untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar dapat menjadi pengetahuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.